Saya tuh takjub ya, saudaraku. Dari pagi, siang, sore. Saya tahu, saudaraku, di tempat ini ada orang-orang yang haus akan Tuhan. Saudara datang ke sini bukan hanya satu rutinitas. Apalagi dengan kondisi yang sekarang ini ya, saudaraku. Kalau kita tidak menjaga satu kebiasaan baik untuk kita berkumpul di rumah-rumah, saudaraku. Berkumpul di rumah ibadat, itu kadangkala sudah hilang. Tapi saya tahu ketika saudara ada di tempat ini karena saudara punya kehausan untuk mencari Tuhan. Hari ini saudaraku, saya akan masuk pada bagian yang terakhir. Kita akan menyelesaikan seri firman Tuhan di bulan Mei ini. Kalau 2 minggu yang lalu, saudara, kita sudah belajar tentang peranan dari pria dan juga peranan wanita. 2 minggu yang lalu berturut-turut. Di minggu ini, saudaraku, basically saya akan berbicara tentang anak. Seperti apa sebenarnya posisi anak itu di mata Tuhan? Saya ingin saudara melihat, apa sih, bagaimana sih Tuhan memandang posisi anak itu sesungguhnya. Kita buka terlebih dulu di dalam Kejadian pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-8. Yang sudah ketemu katakan amin. Saya akan bacakan saudaraku, adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. 8, bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Dari ayat yang baru saja kita baca ini saudaraku, kita bisa melihat betapa besarnya, sangat besarnya sukacita dari Abraham dan Ishak, dari Abraham dan Sarah saudaraku. Ketika mereka mendapatkan Ishak. Bolehkah saya katakan ini, saudara? Salah satu alasan Tuhan memberikan anak di dalam keluarga adalah supaya ada sukacita di dalam keluarga. Bagi saudara yang sudah memiliki anak, kalau saudara masih ingat, saudaraku, seperti apa rasanya sih kali pertama saudara menggendong anak saudara sendiri? Such joy, saudaraku. Sukacita yang begitu besarnya ketika kita mendapatkan seorang anak. Sampai-sampai Alkitab di dalam Yohanes pasalnya yang ke-16. Multimedia bisa bantu saya. Ayatnya yang ke-21, saudaraku. Di sana dikatakan, saudara, seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, saudara. Betul saat melahirkan, itu sakitnya ya apa gitu, saudaraku. Kalau orang zaman sekarang masih bisa ada di cara ini, di cara itu gitu, saudara. Tapi tetap sakitnya itu begitu rupa. Tapi setelah anak itu lahir, Pak. Wow, Alkitab mengatakan hilang, lupa. Semua penderitaannya, rasa sakitnya hilang, digantikan dengan kegembiraan yang begitu rupa. Kenapa, saudaraku? Karena seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Dengar ini baik-baik, saudaraku. Anak seharusnya mendatangkan sukacita buat kedua orang tuanya. It was meant to be like that. Memang itulah tujuan, salah satu tujuan Tuhan memberikan anak. Tapi pertanyaan saya sekarang, saudaraku, buat setiap orang tua yang ada di tempat ini, masih adakah sukacita itu di dalam hati saudara? Masih bersukacita enggak?
Masih sama enggak sukacitanya melihat anak-anak saudara sekarang ini? Pastor, kok pertanyaannya aneh gitu. Kok agak lucu pertanyaannya gitu. Tapi jujur kalau saya boleh ngomong loh, saudara. Waktu berjalan ya. Kalau kita nggak hati-hati sebagai orang tua, coba saudaraku. Karena hari ini saya akan berbicara tentang anak. I think it's only fair kalau saya terlebih dulu berbicara kepada orang tua. Kalau kita nggak hati-hati, saudara. Waktu berjalan, sukacitanya, rasa cintanya, itu bisa pudar loh. Betul? Dulu ketika anak kita masih kecil, anak kita masih bayi, saudara. Ada sebagian yang katakan kepada saya, Pastor, habisnya kalau udah besar itu ngerepotin. Habisnya kalau sudah besar itu, aduh bikin ngelus dada gitu. Loh tapi jujur loh saudaraku, memangnya kalau bicara soal ngerepotin waktu mereka bayi, nggak lebih ngerepotin. Tapi kadang kalau saya ingat-ingat loh saudaraku, sebagai orang tua baru saudara. Kalau saya ingat-ingat ketika anak-anak kita masih bayi, kita tuh kayak orang on loh saudaraku. Bener gak saudara? Kita tuh kayak orang on. Habisnya gak kenapa kita bisa ketawa kok lihat anak kita. Kadang hanya gendong anak aja kita bisa senyum-senyum sendiri kok. Betul? Maaf kata loh saudara. Bahkan ketika anak kita pup. Loh ya kayak apa sih? Itu aja kita bisa ketawa kok. Di tengah kerepotan yang begitu rupa kita harus bangun tengah malam, harus ngurusin ini dan itu saudara. Hanya dengan satu senyuman di bibir bayi kita, itu semua rasa capek hilang kok. Kalau saudara mau berbicara tentang kerepotan saudaraku, jauh lebih merepotkan. Tapi bagaimana mungkin semua gerak-gerik anak kita bisa membuat kita tertawa? Betul ya Pak ya? Apa saja dia buat. Termasuk dia tarik rambut kita aja kita bisa ketawa-ketawa saudaraku. Tapi kadang kalau kita nggak hati-hati saudara, waktu berjalan mereka tumbuh menjadi orang-orang yang lebih dewasa. Kalau kita nggak hati-hati saudara, sukacitanya bisa pudar loh. Anak mulai punya maunya bu. Betul? Which is actually it's good. Kalau dia seperti bayi terus saudaraku, dia nggak bertumbuh. Dia mulai punya maunya, itu artinya dia mulai bertumbuh menjadi satu pribadi saudaraku. Pelan-pelan kadangkala saudara kata-katanya bisa nusuk sana nusuk sini. Dan Pak, kalau kita nggak hati-hati, kasih itu bisa mulai pudar. Berapa banyak saudaraku firman Tuhan itu sebabnya mengatakan, di akhir zaman aku akan mengembalikan hati bapak kepada anaknya, anak kembali kepada bapaknya. Karena sejujurnya ada banyak kasih orang tua mulai pudar. Bolehkah saya sebagai sesama orang tua saudaraku? Kenapa saya katakan sesama orang tua? Karena sebenarnya sebelum saya berbicara firman ini kepada saudara, firman ini untuk saya. Sebagai sesama orang tua, izinkan saya mengingatkan ini kepada setiap kita. Kasihi anak-anak kita dengan kasih yang konsisten. Kita boleh saudaraku gak suka dengan sikapnya. Kita boleh gak setuju dengan apa yang dia lakukan. Atau bahkan kadangkala kita kecewa dengan apa yang anak kita katakan. Tapi hari ini saya harus mengingatkan kepada setiap orang tua yang ada di tempat ini. Anak-anak adalah harta berharga yang dititipkan Tuhan kepada saudara. It was meant to bring joy.
Tujuan Tuhan memberikan mereka adalah mendatangkan sukacita. Hari ini saudaraku, belajar mengasihi anak-anak kita dengan konsisten. Kalau mau jujur ngomong saudara, sama seperti Bapak kita konsisten mengasihi kita. Jujur loh saudara, memangnya kita ini gak banyak ngerepotin. Banyak loh. Berapa banyak kata-kata kita ini mendukakan Tuhan. Lihat, dia tetap mengasihi kita, Bu. Kalau mau jujur, berapa banyak apa yang kita lakukan itu mendukakan Tuhan. Apakah dia meninggalkan kita, saudaraku? He stays faithful. Doa saya hari ini, ada orang tua di tempat ini yang bangkit mengasihi anaknya dengan konsisten. Terus mendukung anaknya dengan konsisten. Terus mendampingi anaknya dengan konsisten. Mungkin dikecewakan. Ada waktunya tidak sesuai pengharapan. Ada waktunya kita merasa direpotkan. Tapi ada orang tua yang terus mendampingi anaknya sampai akhir dengan konsisten. Sehingga rencana Tuhan atas kehidupan anak-anakmu ini terjadi melalui kehidupan saudara. Boleh saya dengar tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Tapi sebaliknya izinkan saya juga saudaraku untuk berbicara kepada setiap anak-anak yang ada di tempat ini. You are meant to be the carrier of joy. Saudara ada seharusnya menjadi pembawa sukacita untuk kedua orang tua saudara yang adalah anak di tempat ini. Katakan amin yang paling keras. One way or another kita semua di sini anak saudaraku. Dan selalu ingat satu hal ini, jangan pernah lupakan keberadaan kita adalah sebagai pembawa sukacita di dalam keluarga kita saudaraku. Kadangkala saudara, mungkin bukan sesuatu hal yang mudah buat setiap saudara. Karena kalau jujur saya mau ngomong ya saudara, ketika kita lahir, apakah kelahiran kita membawa sukacita atau tidak? Itu bukan pilihan kita, Bu. Kita nggak bisa apa-apa. Tapi izinkan saya katakan ini, setelah kita beranjak dewasa Pak, yes, pilihan tindakan kita banyak menentukan, saudaraku. Apa yang kita lakukan banyak menentukan. Dan kabar baiknya, anak yang membawa sukacita untuk orang tuanya, saudara, ada berkat besar di balik itu. That's true. Ada berkat besar bagi anak-anak yang membawa sukacita untuk kedua orang tuanya. Itu yang saya sebut sebagai berkat Bapak. The blessing of Father. Ajaibnya saudara, ketika berkat Bapak ini turun atas kehidupan seseorang, dia seperti memberikan sayap. Orang-orang yang dalam hidupnya turun berkat Bapak ya, saudara bisa melihat pasti berbeda saudaraku. Enggak akan bisa sama. Itu seperti ada sayap untuk terbang, saudara. Entah bagaimana terbangnya, itu terbang yang bebas. Orang yang dalam hidupnya ada berkat Bapak. Yang namanya hidup saudaraku, kita enggak lepas dari masalah. Tapi entah bagaimana, masalah boleh ada. Tapi selalu ada pintu-pintu yang terbuka atas kehidupan saudara. Orang yang membawa berkat Bapak ini saudaraku. Saudara akan melihat dalam batasan titik-titik tertentu dalam kehidupannya ada percepatan. Ada percepatan yang begitu rupa saudara. Ini
yang terjadi dalam 3 keturunan Abraham. Saudara. Kalau saudara bicara tentang Ishak, oh yes, definitely saudara. Berkat Bapak itu ada atas hidupnya. Dan karenanya Alkitab mencatat saudara, di masa kekeringan pun, Alkitab mencatat, Ishak menjadi kaya, kian lama kian kaya, menjadi sangat kaya. Lester, bagaimana dalam kehidupan Yakub? Yakub itu boleh memulai dengan cara nggak benar, saudara. Dan karenanya dia harus lari dari rumah. Jangan dicontoh, saudaraku. Tapi jangan lupa, Yakub boleh nggak membawa warisan jasmani. Dia harus lari dari rumah karena dikejar Esau, saudara. Tapi dia membawa berkat Bapak. Yakub tahu betapa pentingnya berkat Bapak itu. Dan karena ada berkat Bapak atas kehidupan Yakub, Tuhan buat dia jadi besar. Jangan pernah lupa loh saudara, dari Yakub ini lahir 12 anak yang menjadi cikal bakal 12 suku Israel. Oh ngeri saudara. Saudara yang tahu betapa pentingnya berkat Bapak, anak-anak di tempat ini yang tahu betapa pentingnya berkat Bapak, saudara akan mengerti saudara. Saudara bicara tentang Yusuf, Pak, jubahnya boleh diambil. Jubahnya boleh dirampas. Tahukah saudara, jubah atas hidupmu boleh dirampas. Orang boleh tidak dengan tidak adil merampas jubah saudara. Tapi lihat kehidupan Yusuf. Karena blessing, father blessing, berkat Bapak ini ada atas hidupnya. Dia boleh dirampas jubahnya, boleh diperlakukan tidak adil, boleh dibuang ke negeri jauh saudara. Tapi di negeri jauh, mekar, Bu. Tuhan buat dia berhasil. Doa saya hari ini, saudara. Doa saya hari ini. Anak-anak di tempat ini adalah pembawa sukacita buat keluarganya. Pembawa sukacita buat kedua orang tuanya. Lester, pertanyaannya sekarang. Bagaimana kalau enggak? Oh, di dalam Alkitab saudaraku, saudara akan selalu melihat ada perbedaan antara Alkitab kita dengan yang lain saudara. Kenapa? Alkitab kita itu disebut covenant, perjanjian. Itu sebabnya saudara membaca di dalam Alkitab ada 2. Apa saudaraku? Perjanjian baru, perjanjian lama. Saudara tidak akan membaca kitab saudara dan tertulis di sana janji lama, janji baru. Ini covenant. Covenant itu Bu, 2 sisi. Ada bagian saya, ada bagianmu. Enggak bisa hanya satu sisi. Covenant itu selalu 2 sisi. Ketika saudara lakukan bagian saudara, maka Tuhan melakukan bagiannya. Ada salah satu contoh saudaraku. Di dalam Alkitab, satu ketika Nuh punya 3 anak. Alkitab mencatat, kalau saudara buka di dalam Kejadian, saudara akan mendapati. Nuh ini adalah seorang petani. Dia yang pertama, mula-mula membuat kebun anggur, dikatakan di sana. A vineyard. Mungkin karena Nuh ini mula-mula, ini enggak tercatat di dalam Alkitab ya saudaraku. Satu ketika mungkin pada saat itu saya berpikir mungkin bisa jadi belum ditemukan semacam kayak ya seperti yang sekarang ini anggur saudara. Karena Alkitab mencatat pada saat itu Nuh yang mula-mula membuat kebun anggur, a vineyard. Satu ketika saudaraku Nuh mabuk saudara. Terbuka auratnya. 3 anak Nuh, ada yang masih ingat? Siapa saudara? Sem, Ham, Yafet. Ketika Ham lihat itu saudara, dia tertawakan papahnya. Dia olok-olok papahnya.
Dia bongkar aib papanya, dia ceritakan kemana-mana. Papa mabuk, papa memalukan, tuh lihat papa kayak gitu. Kedua anaknya yang lain melihat hal itu, mereka datang, saudaraku, mereka bahkan tidak berani melihat ayahnya. Dengan berjalan mundur ke belakang, mereka menutupkan kain kepada ayahnya. Tahukah saudara apa yang terjadi atas kehidupan Ham? Gak enak saudaraku. But this is reality. Ham bersama dengan sampai ke keturunannya loh Bu. Bukan hanya Ham. Sampai ke keturunannya. Siapa keturunan Ham? Kanaan saudara. Kanaan itu keturunan Ham. Sampai ke keturunannya. Itu ada di bawah kaki saudaranya. Kutuk turun saudara. Jangan salah. Itu sebabnya hari ini saya berdoa. Kalau saudara mengerti betapa besarnya kuasa di dalam berkat seorang bapak. Doa saya atas kehidupan saudara, sayap itu tumbuh. Atas kehidupan saudara, pintu demi pintu itu terbuka atas kehidupan saudara. Saya berdoa saudaraku. Percepatan Tuhan kerjakan di tahun 2021 ini. Tuhan adakan hal-hal yang bahkan tidak masuk akal. Yang tadinya saudara rasa tidak bisa saudara kerjakan, tiba-tiba dibukakan jalan begitu saja. Pertanyaannya sekarang Pastor, bagaimana? Bagaimana kita bisa menjadi seorang anak yang mendatangkan sukacita buat kedua orang tua kita? Makanya tadi di awal saya mengatakan it's only fair ketika saya berbicara tentang anak. Saya berbicara terlebih dahulu tentang orang tua, saudaraku. Karena selalu ada dua sisi. Yang pertama, saudara, saya akan bagikan 4 poin. Yang pertama, bagaimana kita bisa mendatangkan sukacita itu atas keluarga kita, atas orang tua kita. Hidup benar, saudara. Hidup benar. Kita buka 3 Yohanes pasalnya yang pertama ayatnya yang keempat. Sampai-sampai Yohanes ini mengatakan seperti ini, saudara. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Oh, saya bisa mengerti perkataan Yohanes ini, saudara. Para orang tua di tempat ini, gak ada yang lebih bersukacita daripada melihat anak kita hidup benar. Anak-anak, sukacita orang tuamu adalah melihat kita hidup benar. Jujur saya aja ya saudaraku, setiap kali ulang tahun saudara, 3 anak saya itu tahu saudara. Kadang-kala pada saat saya ulang tahun mereka akan tanya, Mom, minta apa? Karena kami punya tradisi saudaraku di keluarga, setiap ada yang berulang tahun pasti kita rayakan bersama gitu. Anak satu dengan yang lain, kita berikan kado. Mungkin hal kecil saudara, kado kecil atau apapun itu. Pasti akan ada kado ini itu dan lain sebagainya. Ketiga anak saya akan selalu tanya kepada saya, Mom, minta apa? Mereka sudah tahu jawaban saya. Setiap kali mereka menanyakan itu saya akan ngomong sama mereka. Ci, kalau saya manggil anak saya yang paling besar, Ci, kamu tahu mau meminta apa? Anak saya yang kedua tuh paling tahu, saudara. Dia akan selalu dengan cepat ngomong sama saya. Hahaha, pasti mama mintanya itu. Karena I make it clear to my children, gitu, saudara. Saya selalu katakan kepada mereka, mama enggak punya permintaan yang lain. Kamu enggak bisa masuk surga hanya karena punya mama seorang pendeta. Momom enggak bisa, anak-anak saya kalau manggil saya momom sudah. Momom enggak bisa paksa kamu untuk sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kalau ada satu permintaan saya kepada Tuhan, sudah. Saya selalu membawa ketiga anak saya selalu minta satu hal ini. Sama seperti Tuhan menjumpai saya. Sama seperti saya mengalami encounter dengan Tuhan. One way or another. Tuhan lakukan hal yang sama buat anak-anak saya. Karena jadi pendeta tidak jaminan anak-anak saya, saudaraku. It is not a ticket. Mereka harus mengalami Tuhan secara pribadi dalam kehidupan mereka.
Setiap kali mereka menanyakan kepada saya selalu akan mengatakan kepada anak saya nggak pernah paksa anak saya, saudara. Tapi saya selalu katakan itu kepada mereka. Adalah sukacita buat momom. Melihat kalian berjalan di jalannya Tuhan, melayani Tuhan, hidup menyukakan hati Tuhan. Bahkan ini bukan hanya berlaku untuk anak jasmani saya, saudara. Kalau jujur ya saudaraku, salah satu hal yang membuat saya sampai hari ini tetap melakukan apa yang saya lakukan, hari ini tetap kuat, saudara. Karena saya melihat kehidupan yang diubahkan. Kalau saudara tanya kepada saya, pastor, apa yang paling pastor sukai di dalam pelayanan? Saya melihat life change. Ketika saya mendengar kesaksian-kesaksian bagaimana yang tadinya pernikahan sudah hampir cerai, saudara. Tuhan sanggup jamah dengan cara yang ajaib. Berapa waktu yang lalu saudara dengar kesaksian 27 tahun, saudara. Dipulihkan oleh Tuhan. Such joy. Berapa banyak dari saudara di tempat ini yang masih studi, masih kuliah? Bolehkah saya katakan ini? Kuliah dengan benar. Selesaikan kuliahmu dengan benar. Bahkan dimanapun saudara mendengar firman ini diberitakan. Kalau saudara masih kuliah, saudara masih studi, izinkan saya katakan ini, selesaikan dengan benar. Orang tuamu membiayai, orang tuamu berjuang, saudaraku. Selesaikan dengan benar. Ketika saudara bekerja, izinkan saya katakan ini, kerja dengan benar. Kerja jujur. Belajar mencukupkan diri kita, mensyukuri apa yang Tuhan berikan atas kehidupan kita. Jangan besar pasak daripada tiang. Kenapa kadangkala saudaraku? Bukan Tuhan yang memberikan percobaan, bukan iblis. Kadangkala kita kalah dengan keinginan kita sendiri. Akhirnya apa yang terjadi saudaraku? Gesek kartu kredit. Akhirnya apa yang terjadi? Gak bisa bayar. Kalau sudah gak bisa bayar, apa yang terjadi? Terjerat hutang. Cari jalan pintas. Judi. Ujungnya kita semua sudah tahu, saudara. Keluarga dipermalukan. Bolehkah saya juga mengatakan ini kepada anak-anak rohani yang ada di tempat ini? Mungkin ada sebagian dari saudara pastor, saya sudah tidak mempunyai orang tua lagi. Tapi setiap kita sama seperti kita adalah seorang anak secara jasmani, Pak. Kita juga anak secara rohani. Bolehkah saya juga katakan, jadilah anak rohani yang benar, saudara. Bukan hanya saudara, ketika saya berbicara ini saudaraku, saya berbicara kepada diri saya sendiri. Jadi anak rohani yang benar. Melayani dengan benar. Bedanya ya saudaraku, pastor ini keras, betul keras saudara. Tapi saya harus katakan ini. Bedanya anak dan bukan anak. Anak, ketika dididik saudaraku. Anak, ketika didisiplin. Anak, ketika di-training. Anak, ketika dilatih. Anak, ketika ditegur, diarahkan, dia stay. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Tapi mereka tumbuh menjadi anak-anak yang benar di hadapan Tuhan. Doa saya dari tempat ini. Satu demi satu. Bagian dalam hidupmu, kerjakan dengan benar. It will bring joy. Itu mendatangkan sukacita untuk keluarga, sukacita untuk kedua orang tua kita. Dan yang kedua saudaraku, jadilah anak yang bijak. Hidup bijak. Amsal pasalnya yang ke-10 ayatnya yang pertama mengatakan seperti ini. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya. Tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Jadi bijak saudara. Pastor bijak dalam hal apa saja? Beberapa minggu yang lalu kita sudah berbicara saudaraku. Yang pertama bijaklah mengalokasikan waktu.
dengan tepat, saudara. Kalau saudara masih ingat, saya pernah mengatakan ini, jangan waktunya kerja dipakai main game. Waktunya sudah nggak kerja, pulang rumah harusnya sama anak, harusnya sama keluarga, dipakai kerja. Jadi kacau balau semuanya, saudaraku. Waktunya harusnya saudara kuliah, saudara justru enak-enak, santai-santai, suka-suka hati, akhirnya nggak menyelesaikan kuliah. Giliran sudah kerja, giliran sudah rumah tangga, saudara pengen kuliah lagi. Ya it's good though. Tapi segala sesuatu itu ada seasonnya, saudaraku. Masanya di mana saudara kerja keras, merintis. Kita malah males-malesan. Kita ogah-ogahan. Sehingga akhirnya di masa yang seharusnya kita sudah menikmati, kita dipaksa harus kerja keras. Memulai dari nol lagi. Yang mengerti katakan amin. Orang yang tahu mengalokasikan waktu dengan benar. Orang yang tahu masa dan waktunya, hidupnya jadi indah. Yes. Yang kedua, bijak dalam hal apa, saudara? Bijak dalam keuangan. Bijaklah di dalam mengatur keuangan saudara. Pastikan, saudaraku, di dalam kehidupan saudara, tidak besar pasak daripada tiang. Sejak dari saya kecil, saudaraku, kalau ada satu warisan yang diberikan oleh orang tua saya, mami saya khususnya, saudara. Waktu saya kecil saya nggak mengerti dan saya merasa itu merepotkan, saudara. Mami saya itu selalu mengajarkan kepada saya, tidak peduli berapapun uang diberikan, sisanya berapa kembalikan. Itu hal yang simpel ya, saudaraku, hal yang kecil. Kalau mami saya berikan 10.000, saya beli pensil, saya beli apa, sisa 5.000, ya kembaliin 5.000. Perkara nanti setelah 5.000-nya dikembalikan, mami saya bilang, udah buat kamu aja, puji Tuhan, saudaraku. Tapi mami saya akan sangat marah. Kalau dikasih uang 10.000, sisa 5.000, saya ambil diam-diam, saya nggak bilang. Sekalipun saya nggak ada niat, saudara, namanya anak kecil, saudaraku. Kita cuman ini aja, kita nggak ngeh aja, kita merasa menyepelekan aja gitu. Mami saya akan dengan tegas menegur saya dan mengatakan, sisa 100 rupiah pun kamu kembalikan. Dulu saya merasa mami saya ini merepotkan gitu, saudaraku. Masa sih cuman sisa kayak gitu disuruh ngembaliin. Tapi ternyata itu adalah didikan yang sangat baik dari orang tua saya, saudara. Setiap kali saya beli sesuatu, mami saya akan minta mana notanya. Sejak dari kecil saya dididik seperti itu, saudara. Bukan mami saya nggak mampu. Bagi mami saya dibesarkan dari keluarga seperti itu, saudara. Itu sopan santun. Itu etika. Bukan masalah uangnya. Kadang-kala sering kali ketika saya kembalikan pun sama mami saya, udah buat kamu aja. Tapi ketika saya tidak lakukan itu, mami saya akan marah. Sejak dari kecil, saudaraku, saya itu dididik sama mami saya. Punya laporan keuangan. 100.000, saudaraku, oh jangan harap lolos, saudara. 10.000 harus kasih perpuluhan terlebih dulu. Itu sebelum saya jadi pendeta, saudara. Itu didikan dari keluarga saya. Jangan harap dapat uang saku bulan depan, kalau saya tidak belajar setia dari hal yang kecil ini, saudara. Itu saya sudah hafal. Dari kecil mami saya akan minta saya untuk tulis satu demi satu pengeluaran saya. Sisa berapa bulan itu harus ditulis, saudara. Saya berdoa dari tempat ini ya, saudaraku, ada orang-orang yang atas tangannya. Apa yang ditaruh kecil di tanganmu, itu kau kelola menjadi besar. Sehingga Tuhan bukan hanya mempercayakan hartamu sendiri, harta orang lain pun dipercayakan dalam hidupmu. Oh yes, saudaraku. Orang yang bisa dipercaya dalam hal kecil akan dipercaya perkara besar. Kalau hal kecil saja untuk mengatur diri kita sendiri aja kita nggak bisa. Jangan harap dipercaya untuk mengatur yang lebih besar.
Bukan Tuhan gak mau memberkati, saudara. Itu sebabnya orang-orang seperti Yusuf, saudaraku, dicari banyak orang. Dia dibuang di rumah Potifar, dia dibutuhkan, Pak. Masuk penjara, kesayangannya pimpinan penjara, sipir penjara. Dilempar lagi, saudaraku. Dipakai Potifar pun jadi kesayangannya Potifar. Kesayangannya Firaun. Kenapa, saudara? Mungkin kalau Firaun sendiri yang mengelola pada saat itu, dia nggak akan jadi seperti itu, saudara. Tapi di bawah pimpinan Yusuf, Yusuf tahu kapan waktunya. Yusuf tahu menata dan mengatur keuangannya, mengelola dengan baik. Sehingga kekuasaan Firaun menjadi semakin besar di negaranya. Dan yang ketiga, saudaraku, bijak dalam hal apa, saudara? Bijak dalam memilih pergaulan dan pasangan hidup. Yang masih single aminnya yang paling keras. Bijak dalam memilih pergaulan dan pasangan hidup, saudara. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudara boleh dibesarkan dari keluarga sebaik apapun. Kalau kau tidak hati-hati dengan pergaulanmu, saudara. Satu kali kisah yang simpel, saudara. Seekor burung beo, saudara, dari pendetanya mau pergi. Dititipkanlah, saudaraku, kepada tetangganya. Nah, si pendeta ini nggak mikir, saudara, bahwa ternyata tetangganya kebun binatang keluar semua, saudaraku. Beo yang tadinya di rumah Pak Pendeta ini ngomongnya, haleluya, haleluya, amin, shalom. Kan gitu, saudaraku. Dititipkan baru sebulan. Diambil lagi, keluarnya sudah beda, saudara. Yang mengerti katakan amin. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Hati-hati dengan pergaulan. Kalau pergaulan saja, saudara, hati-hati. Hati-hati juga memilih pasangan hidup. Oh, pasangan hidup itu menentukan, saudara. Saya buktinya. Saya ada sebagaimana saya ada hari ini. Banyak orang menanyakan kepada saya. Tapi saya selalu mengatakan ini, saudaraku. I will give the credit kepada yang memang layak menerima kredit itu. Saya ada sebagaimana saya hari ini ada, saudaraku. Betul, pasti Tuhan. Tapi pasangan hidup sangat menentukan. Pastor Joe itu bukan hanya suami, bukan hanya teman, bukan hanya... Pastor Joe itu seorang mentor yang luar biasa buat saya, saudara. Saya sangat banyak belajar dari suami saya. Sejak dari awal kami membangun hubungan, ya, saudaraku. Pak Joe itu, jadi memang sejak dari awal bukan maksudnya untuk hanya pacaran, saudara. Sejak dari awal ketika saya bilang iya, Pak Joe sudah langsung ngomong, ketemu sama papa mama, sama papi mami. Jadi sejak dari awal tuh Pak Jo tuh sudah datang ke papi mami saya, minta izin, saudara, bahwa memang mau serius menjalin hubungan dengan anaknya. Saya dibawa ke orang tuanya, bahwa memang mau serius menjalin hubungan. Butuh waktu, saudaraku. Saya kenal Pak Jo itu sudah lama, sejak dari saya remaja, bertumbuh di gereja, pelayanan bersama. Sampai Pak Jo itu, saya pernah ceritakan ini beberapa kali dalam talk show saudaraku. Ketika kita ngobrol santai seperti itu. Butuh waktu 1 tahun, saudara. Saya katakan kepada Pak Jo, kasih waktu 1 tahun. Jadi ketika Pak Jo ngomong, saya enggak langsung bilang iya, bilang enggak. Saya bilang kasih waktu 1 tahun. Untuk saya berdoa. Saya melibatkan Tuhan saya, tapi saya melibatkan papa dan mama saya. Saya enggak pernah sembunyi-sembunyi sama papi mami saya, saudara. Saya cerita apa adanya. Ini kok seperti ini. Dan saya bersyukur, saya punya papi mami yang bijaksana, saudara. Papi mami saya bukan mengatakan ya atau tidak. Mereka selalu terserah kamu. Itu pilihan ada di kamu. Tapi papi mami saya memberikan arah. Ini loh, kalau kamu menikah dengan pendeta, seperti ini loh hidupnya.
Setelah itu diserahkan pilihan ke saya. Saya berdoa saudaraku. Saudara yang berjumpa dengan pasangan hidupmu, your soulmate. Saudara yang berjumpa dengan pasangan hidup yang dari Tuhan, dalam kehidupanmu, itu akan berkembang. 2 jadi 1, bukan menghancurkan. 2 jadi 1, bukan menarik dan menahan saudara untuk berkembang. 2 jadi 1, itu ledakan. Terjadi satu ledakan atas kehidupan saudara. Semakin dalam hidupmu, itu berkembang, dan berkembang. Jadi pribadi yang utuh, saudaraku. Yang ketiga, saudara. Seperti apa anak yang menyukakan hati orang tuanya, anak yang mau dididik. Amsal 29 ayatnya yang ke-17, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Ini 2 sisi ya, saudaraku, orang tua dan anak. Kata didiklah di sini, saudaraku, itu dalam bahasa aslinya itu disiplin. Disiplin anakmu. Ketika saya mencari, saudara, kata disiplin di dalamnya, saudara, tadi saya sampaikan kepada saudara sebelumnya. Apa beda antara anak dengan bukan anak? Karena seorang anak itu butuh disiplin, saudara. Disiplin ini berbicara tentang teguran, disiplin ini berbicara tentang training, disiplin ini bicara tentang arahan, disiplin ini bicara tentang reward, disiplin ini bicara satu demi satu bagian, saudaraku. Tapi seorang anak yang mau dididik dan diajar oleh orang tuanya, saudara, mendatangkan sukacita. Mendatangkan joy, Pak. Salah satu contoh, saudaraku, yang dicatat oleh Alkitab. Amazing sekali. Bukan anak, saudara. Dia adalah seorang menantu. Namanya adalah Rut. Kita buka Rut pasalnya yang keempat. Kita lihat, saudaraku. Ayatnya yang ke-14 sampai 15. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi. Ini tetangganya yang ngomong, saudara. Sesama ibu-ibu PKK gitu, saudaraku. Perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu. Memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya. Perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Wow. Di zaman sekarang saudara dengar kata ini diucapkan aja sudah wow, saudara. Di zaman itu saudara harus mengerti. Seringkali di dalam silsilah anak perempuan gak ditulis. Betapa pentingnya untuk mendapatkan seorang anak laki-laki pada zaman itu. Tapi tetangga-tetangganya mengatakan kepada Naomi, Rut, bagimu lebih berharga dari 7 anak laki-laki, sekalipun doa saya, perkataan itu yang diucapkan kepada orang di kiri kanan saudara atas hidup saudara. Dari hidup saudara, keluargamu diangkat. Dari hidup saudara, orang tuamu dibanggakan. Yang keempat, saudaraku, waktu saya sudah habis, yang terakhir. Anak seperti apa yang mendatangkan sukacita buat orang tuanya? Anak yang mau deket-deket dengan orang tuanya. Kalau ini udah pasti, saudara. Berapa banyak di sini yang sudah orang tua boleh lambaikan tangan? Turunkan tangan, saudara. Boleh saya undang pemain musik maju ke depan? Gak ada sukacita yang lebih besar bagi orang tua, saudaraku, selain dari anaknya deket. Ada gak selalu tentang uang, Bu? Udah banyak anak salah mengartikan saudara kasih dengan selalu uang. It's not always about money. Saya belajar ini dari suami saya sekali lagi, saudara. Ada banyak hal yang saya pelajari dari suami saya. Pak Jo itu tahu hal ini, saudara. Kadangkala ketika kami ingin memberikan kado, hadiah kepada orang tua, kami bingung, saudara. Karena kami tahu maksudnya orang tua itu udah punya semuanya gitu. Ya kami ada pun juga. Saya sangat menyadari, saudara, kenapa saya mengajarkan berkat Bapak ini, saudara. Karena ini yang terjadi dalam kehidupan saya dan Pak Jo. Saya sebagaimana saya ada bukan hanya dari diri saya, tapi karena ada blessing dari Bapak. Gitu. Pak Jo tahu hal itu. Dan tahukah saudara apa yang dikatakan Pak Jo kepada saya?
Kadang mau kasih kado itu bingung apa, saudara. Tapi sebagai gantinya dia menunjukkan rasa kasihnya, saudara. Pak Jo itu hampir setiap saat, hampir setiap hari bisa telepon Pak Ubaja, saudara. Kadang-kala nggak ada kebutuhan apa-apa. Saya kadang juga bingung, saudara. Cuman telepon aja ditanya sama Pak Ubaja ada kebutuhan apa? Nggak ada. Ya cuman telepon aja. Oh itu menyentuh saya, saudara. Kalau saya boleh ngomong Pak Jo itu gimana ya? Anak yang uhau gitu. Kalau kita ini ngomongnya tuh uhau itu apa ya, saudara? Anak yang baik gitu. Hampir tiap hari loh, saudara. Pak Jo itu bisa telepon Pak Ubaja tanpa alasan. Bukan hanya itu. Pak Jo itu menyadari. Dia selalu mengatakan kepada saya, berapa lama sih waktu yang kita bisa punya dengan orang tua? Gak selamanya loh, saudaraku. Berapa umur manusia? Seringkali, saudaraku, dengan hal-hal yang kecil, kadang saat Pak Jo khotbah, saudara akan notice itu terus menerus. Dia menceritakan tentang ayahnya. Dia menceritakan tentang ibunya. Tentang papanya, tentang mamanya. Kenapa, saudaraku? Sesederhana karena buat Pak Jo, it's not always about money. Tapi menyukakan hati. Mau deket. Masuk di hatinya orang tua. Karena itu, saudaraku, saya bisa melihat atas kehidupan Pak Jo. Fatherly blessing itu turun. Boleh bangkit berdiri jemaat Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kaya tahu dan bawaku. Saat ini saudaraku, apapun yang terjadi di dalam keluargamu, saya tahu lebih dekat lagi. Kadang-kala keluarga itu bisa menjadi sesuatu yang challenging. Saya tahu tidak semulus itu di dalam keluarga. Tapi hari ini saudara, terbuka di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, Engkau tahu apa yang ada di dalam hatiku. Engkau tahu segalanya, Tuhan. Bahkan ketika buat saudara itu gak mudah, saudaraku. Bolehkah saudaraku buka lebar-lebar di hadapan Tuhan? Simply katakan, Tuhan, aku mau, Tuhan. Aku mau jadi anak yang mendatangkan sukacita buat kedua orang tuaku. Jesus Lord. Berkat Bapak itu mengalir ya saudara. Saudara akan takjub dengan bagaimana hal-hal yang tadinya nggak masuk akal, saudara. Kadangkala kita bertanya-tanya, kenapa? Kita sudah berusaha keras, kenapa kadangkala kita sudah melakukan ini dan itu. Tetapi selalu saja jalan tertutup, selalu saja ada saja. Tapi I know that family is tricky, saudara.
Ada keluarga-keluarga di sini yang saya tahu keluarga saudara baik dan saudara, it's not a problem at all buat saudara. Tapi di sini pun saya tahu ada keluarga-keluarga yang buat saudara. Setiap kali justru ketemu dengan keluarga it's not easy. Ada aja. Kadang kalau nggak hati-hati kita itu jadi menimbulkan benteng saudara. Kayak kita membangun tanpa kita sadar itu kayak apa ya. Kita males gitu, mau ngumpul juga males. Mau balik, mau telepon, males. Karena setiap kali ngomong yang ada justru bertengkar. Jadi kadang rasanya kayak kita avoid gitu. Kita kayak menghindari gitu. Kalau bisa ya apa sih, ya baik. Tapi kita bangun benteng gitu. Tapi hari ini saya berdoa saudara bisa melihat ini saudaraku. It was not meant to be like that. Jangan saudara pikir saya tidak belajar, I learn. Ketika saya menyampaikan firman ini kepada saudara, firman ini untuk saya. Tapi saya mengatakan dalam hati saya, Tuhan aku mau. It was meant to be like that. A child, a son, a daughter is supposed to be the carrier of joy. Dan ketika dalam hidupmu engkau dipakai Tuhan menjadi pembawa sukacita. Oh Tuhan itu gak pernah berdiam diri saudaraku. Firman-Nya itu ya dan amin. Dia covenant, dia dua pihak. Ketika kau lakukan bagianmu, lihat betapa dengan cara yang ajaib. Pintu-pintu dibukakan atas hidupmu. Engkau akan takjub. Tiba-tiba seperti ada sayap tumbuh. Kau terbang begitu tinggi. Engkau akan takjub dengan bagaimana Tuhan adakan percepatan. Hanya ketika kau berkata, Tuhan aku mau. Tolong aku Tuhan. Kalau itu engkau saudaraku. Kalau ada di tempat ini hati-hati yang berkata Tuhan aku mau. Tidak peduli seberapa beratnya. Seolah-olah firman ini terlihat mustahil bagimu saudaraku. Dimanapun engkau berdiri saat ini, angkat kedua tanganmu. Datang di hadapan Tuhan saudaraku. Kau yang bisa berbahasa roh. Irotosyete kararaba ya Tuhan. Engkau lihat seruan Tuhan. Engkau dengar. Bahkan pada saat ini Tuhan, ada hati-hati yang dipulihkan kembali. Luka yang sudah begitu dalam Tuhan, dibebat kembali. Dipulihkan, disembuhkan kembali. Lebih dari segala yang kau tahu Tuhan. Engkau menyelidiki hati. Engkau menilik hati. Saudaraku, diberkati engkau oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Amin. Dalam hidupmu saudaraku. Dibukakan jalanmu. Yes. Perkasa engkau di bumi. Amin. Apa yang dikerjakan tanganmu, bisnismu, pekerjaanmu, usahamu, studimu, dibuatnya berhasil. Amin. Masa depan yang gilang gemilang itu ada atas hidupmu. Amin.
Sehat sesehat-sehatnya saudara. Amin. Panjang umurmu. Amin. Diberkati pelayananmu. Amin. Diberkati kesaksianmu. Amin. Selalu ada kesaksian demi kesaksian demi kesaksian atas hidupmu. Amin. Amin. Pulanglah saudara. Dengan membawa damai, sejahtera, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa. Cinta kasih Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudusnya. Sekarang sampai selama-lamanya engkau yang diberkati, katakan amin.